kan tidak akan terfilter tuh setelah aku udah membuka diri seperti ini, tapi kan itu udah dipikirkan. Sampai masa isolasi 22 kemarin sudah saya ceritain, karena dengan membuat buku ternyata itu adalah salah satu cara untuk saya lebih mudah memaafkan diri saya. Jadi dengan terbuka pada semua orang, saya merasa lebih mudah ngejalanin hidup gitu. Jadi nggak ada lagi diumpet-umpetin. Tapi ini juga adalah satu keputusan yang besar, karena saat kita membuka lebar hidup kita, pasti orang-orang akan ikut masuk ke dalam situ dan ikut berkomentar dan menilai sesuai dengan pikiran mereka masing-masing. Tapi ya itu udah keputusan yang saya ambil, jadi konsekuensinya seperti apa akan kita hadapi. Jadi tulisan itu kan sebenarnya di awal emang nggak rencana untuk dibikin buku, tapi tulisan yang aku bikin untuk menggali diri aku sendiri, untuk lebih kenal diri aku sendiri. Juga gitu, menulis ilmu-ilmu dari konselor dan juga psikolog dan juga counselor juga aku tulis semua di situ. Pada saat at the end of the proses yang kita lalui dan sudah selesai, akhirnya pas aku lihat kayaknya buku ini bisa dikompil menjadi sebuah novel cerita seorang tokoh dari masa kecil sampai besar, dan banyak yang bisa dipelajari dari buku itu, baik dari kesalahan-kesalahan saya dan juga ilmu-ilmu yang dikasih sama konselor kan aku juga bagikan di situ, jadi mungkin bisa dipraktekkan. Selama kita di sini kan 10 bulan. Iya, tetapi kan itu cuma tulisan harian. Setelah itu aku bekerja sama Ayati di Baik untuk dibikin menjadi sebuah novel. Jadi dia yang menyambungkan lah satu demi satu. Masa belum selesai waktu dulu. Enggak banyak hal-hal yang aku pikir aku oke aja, tapi ternyata tidak, yaitu dalam pernikahan aku kurang bisa untuk mengungkapkan perasaan aku. Kadang suka hal-hal sepele, kadang-kadang kayak kita takut dia lagi banyak kerjaan jadi kita nggak mau cerita. Nah itu nanti tertumpuk dan ternyata itu nggak baik buat kita. Terus udah gitu waktu aku masih kecil juga banyak hal-hal yang ternyata aku juga tidak bisa mengungkapkan perasaan aku, akhirnya menumpuk sampai besar. Banyak sih hal-hal yang aku nggak mampu. Yang jelas yang paling besar kesalahan aku adalah ketidakmampuan aku dalam berkomunikasi secara sehat. Tapi sekarang setelah belajar, ya semuanya lebih enteng. Kayak gitu kan ya? Iya. Melihat kesetiaannya Ardi, ya sangat bersyukur. Aku sangat bersyukur punya Ardi sebagai suami aku. Dan alhamdulillah kita berdua terus kuat menjalani semuanya gitu. Sama sekali tidak ada kata-kata ingin menyerah di antara kita berdua. Hampir 200. Kalau buat aku semuanya menarik karena ini kan dari masa kecil sampai gede. Walaupun semua di situ namanya disamarkan, jadi biarkan orang-orang yang connecting the dots. Semuanya diceritain dari aku masa pacaran, gagal, sebelum ketemu Ardi, akhirnya ketemu Ardi, sampai dengan kejadian kemarin semuanya aku ceritain. Tapi memang nggak ada nama asli di situ. Sebenarnya sih aku menemukan diriku yang baru dan lebih sehat ini ya pada saat setelah belajar di sini gitu. Tapi buku ini menjadi tahap selanjutnya untuk langkah aku supaya lebih berani aja, supaya lebih terbuka sama orang, dan juga mungkin nanti setelah anakku yang 2 lagi gede, kan yang baru tahu yang pertama, mungkin yang 2 lagi besar akan lebih mudah untuk menjelaskannya supaya mereka baca aja dulu buku ini gitu, nanti terakhir baru aku. Kakak kemarin nanya loh ya? Iya, karena dia lihat. Oh ya, dia nanya ngapain kakak kemarin di sini? Jadi belum kita jelasin karena takutnya mereka nangkepnya salah. Jadi nanti aja kalau sudah umur 8-9 tahun. Mikaela sendiri? Oh, Mikaela sangat dewasa. Saya malah sangat beruntung punya dia sebagai anak pertama saya, karena setelah dikasih tahu dia nangis, tapi dia bilang dia memaafkan kami dan dia
dia mengerti, dan pokoknya kalimatnya dia yang panjang itu ada di dalam buku, jadi nggak bisa diceritain. Jadi bisa dikatakan kayak semacam penjaga orang tua ini. Waktu awal mungkin rasanya takut dan masih kepikiran anak-anak dan lain-lain, tapi setelah dijalanin Tuhan udah atur semuanya kok. Kayak anak-anak juga nggak sendirian, support system aku sangat kuat, mama aku, teman-teman aku semua nemenin anak-anak, dan kita pun di sini juga harus menguatkan dan menyehatkan diri kita dulu supaya nanti kedepannya kita mendidik anak-anak bisa jauh lebih baik. Karena lihat kemarin ya anak kecil. Iya, lebih betul ya, lebih bagus ya. Iya. Ya, proses itu ya seperti yang tadi dia cerita ya. Jadi yang sebelumnya kita mempunyai suatu manfaat untuk berkomunikasi, ya sekarang dengan kedewasaan dia dan saya sedikit bertumbuh tapi lebih tidak dewasa dia tetap ya dengan kedewasaan dia ini bisa enggak ya saling kalau ada masalah kita saling terbuka dan saya banyak mendapatkan pelajaran bahwa yang namanya lelaki itu tidak harus selalu nggak punya masalah, harus kelihatan kuat, ya nggak boleh nangis dan lain-lain. Itu kita belajar di sini bahwa ya itu mungkin menjadi penyebab ketika lo pendam-pendam masalah lo. Nah, jadi ya banyak belajar di sini, tapi ternyata ketika kita dapat sharing, apalagi kita dan memiliki kepercayaan itu, ya itu semua menjadi jauh lebih ringan. Ya mungkin nih kayak jawaban klise bekas anak rehat, ya. Ya, tapi kalau misalkan disuruh pilih mendingan ada kejadian itu atau tidak, ya bukan pada saat kejadiannya ya, tapi mendingan ada kejadian itu atau enggak, ya kita berdua sudah berbicara tetap mendingan itu karena efeknya terhadap hubungan kita sebagai suami istri itu dan sebagai orang tua jauh lebih baik. Karena kan pada saat kejadian itu Ardi tidak ada di situ, dan dia sebagai seorang laki-laki sebenarnya ada pilihan untuk nggak usah datang dan lari ke luar negeri itu bisa, gitu karena dia tahu juga nggak dicekal. Sebenarnya untuk pilihan untuk dia untuk tidak mau susah sama-sama dan menjalani konsekuensinya bersama itu juga bisa dia pergi, tapi dia memilih untuk tetap datang dan bertanggung jawab atas semuanya juga sama-sama gitu. Podcast berikutnya sudah ada, tapi aku kan nggak mau muncul terus gitu. Dari dulu aku juga nggak pernah mau ke podcast, jadi udah di beberapa. Nah, komentar semua orang kan tidak akan terfilter tuh setelah aku udah membuka diri seperti ini, tapi kan itu udah dipikirkan dari awal pada saat memutuskan untuk mempunyai buku. Ya nggak apa-apa lah orang-orang berbicara gimana, mungkin ada beberapa dari pendapat yang mereka bisa kita jadikan pelajaran juga buat kita gitu, jadi kita dengar aja secara hati terbuka. Oh, ya tadi sebagai konsekuensi itu di luar satu konsekuensi. Tapi kan saya melihatnya lebih dari sisi yang lain, itu ketika pohon itu makin tegar, anginnya makin kencang. Nah mungkin kita bisa membahagiakan semua orang, itu nggak mungkin. Jadi mudah-mudahan ya yang mengapresiasi tentang terbuka ini akan lebih banyak daripada yang menghujat.